Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan 8 delusi yang biasanya dialami oleh para korban narcissistic abuse. Nah, teman-teman, video kali ini mungkin di beberapa bagiannya akan terlihat keras dan atau mungkin terdengar kasar untuk teman-teman yang ngalamin ini. Tetapi saya harus menyampaikan ini. Mengapa? Karena saya melihat delusi ini banyak dialami oleh para korban narcissistic abuse. Dan ini bisa mengakibatkan hal yang sangat merugikan bagi para korban tersebut ketika mereka mempertahankan delusi ini, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita bicarakan di video ini? Jadi kita sudah tahu ya, ketika seseorang menjalani hubungan dengan seorang narsistik, terutama misalnya hubungan percintaan lah, walaupun di dalam hubungan keluarga ini juga terjadi. Ketika dia menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kita tahu biasanya seorang narsistik itu menanamkan pemahaman kepada korbannya bahwa semua kesalahan di dalam hubungan tersebut itu adalah kesalahan korbannya. Dan itu membuat korbannya itu biasanya nggak bisa lepas dari si narsistik. Nah, untuk korban-korban yang begini, kita semua memahami mereka. Kita menyadari bahwa ini sangat sulit untuk didobrak. Dan kita mengerti ketika korban-korban ini mengalami hal-hal ini, kita tidak bisa menghakimi mereka dan kita akan berusaha membantu mereka sebisa mungkin. Nah, tetapi begini teman-teman, ada satu tipe lagi korban yang berbeda gitu ya. Jadi artinya begini, ada satu tipe korban itu yang mereka itu sudah diedukasi, sudah teredukasi, mereka sudah menyadari mereka berhubungan dengan seorang narsistik, mereka menyadari bahwa hubungannya itu abusive gitu ya. Tetapi mereka tetap nggak mau mengakui itu. Dan kemudian mereka mencari cara, mencari pemahaman, mencari alasan untuk melegalkan hubungan tersebut dalam tanda kutip dan kemudian membuat sebuah pemikiran gitu ya yang kemudian menempatkan diri mereka seolah-olah mereka itu seorang martir atau seorang superhero misalnya untuk mendukung delusi yang mereka buat tersebut gitu. Dan bahayanya adalah kemudian mereka mencoba mempengaruhi korban-korban lain dengan delusi yang mereka punya tersebut gitu. Dan itulah mengapa di video ini kita akan membahas 8 delusi yang biasa dialami oleh para korban narcissistic abuse yang ya bisa saja satu memang tidak menyadari itu yang kita bilang tipe pertama tadi, tetapi tipe kedua yang memang denial akan hal itu, yang mencoba mencari alasan melegalkan hal tersebut, membuat sebuah pemahaman baru yang mengira mereka melakukan hal yang baik. Padahal kita tahu mereka sebenarnya terjatuh dalam hal yang bernama naif. Baik, mari kita mulai. 8 delusi yang biasanya dipunyai oleh seorang korban narcissistic abuse. Yang pertama itu adalah tipe korban yang selalu menyalahkan diri dia akan berubahnya si NPD. Gitu ya. Jadi tipe yang begini ini biasanya mereka tuh nggak bisa terima kenyataan bahwa NPD yang dulu begitu manis pada saat love bombing sekarang berubah menjadi seorang monster misalnya. Mereka tuh tidak bisa terima kenyataan itu. Dan mereka selalu hidup dalam ilusi bahwa suatu hari si narsis itu akan bisa kembali ke fase yang dulu, pribadi yang dulu. Dia selalu mengatakan bahwa dia berubah jadi monster itu karena saya. Saya yang menyebabkan dia berubah menjadi monster. Dan mereka selalu berpegang pada delusi tersebut gitu. Jadi ilusi dia bahwa suatu hari si narsistik itu akan kembali berubah seperti dahulu. Oke? Nah, untuk yang ngalamin hal seperti ini, kalian harus selalu mengingat bahwa keadaannya itu terbalik gitu. Narsistik yang dulu kalian kenal itu palsu, itu ilusi. Yang kalian kenal sekarang ini, yang setelah dia berubah jadi monster, ini adalah sifat aslinya dia. Dan kalian harus meyakinkan diri bahwa ini adalah sifat asli yang memang gak bakal bisa dirubah. Oke? Itu satu. Yang kedua, itu adalah tipe korban yang selalu mengatakan bahwa yang jahat itu dia. Artinya begini, dia akan selalu berkata bahwa bukan si narsistik yang jahat, bukan dia yang pemarah, bukan dia yang emosional, tetapi saya. Gitu. Dia selalu mengatakan itu, mengambil alih semua hal-hal buruk dari si narsistik dan mengatakan kepada dirinya bahwa itu dia. Saya yang salah. Saya yang pemarah, saya yang emosional, gitu. Dan ini selalu dia percayai, selalu untuk meyakinkan diri dia bahwa si narsistik itu adalah pribadi yang baik, gitu ya. Nah,
untuk teman-teman yang ngalamin ini, kalian harus mulai meyakinkan diri untuk mengintrospeksi diri kalian gitu. Dalam arti, percayailah gitu ya. Introspeksi diri kalian, apakah benar kepercayaan diri saya bahwa saya adalah seorang yang emosional, saya adalah seorang yang pemarah, saya adalah seorang yang jahat gitu ya. Kalau perlu, carilah informasi atau pendapat dari orang luar yang objektif sehingga kalian bisa melihat masalah ini dengan lebih jernih. 3, itu adalah tipe korban yang selalu meyakinkan diri dia bahwa dia itu tidak cukup baik gitu ya. Artinya bahwa kekurangan dia itu adalah penyebab hancurnya hubungannya mereka dan penyebab berubahnya si NPD. Jadi yang tipe ini selalu berkata bahwa andaikan saya lebih cantik gitu. Andaikan saya lebih sabar, andaikan saya lebih menarik, andaikan saya lebih produktif, pasti hubungan ini akan berjalan lancar. Mereka selalu meyakinkan diri dengan mengatakan itu. Kalau saya lebih baik, dia pasti mencintai aku kembali. Oke ya? Nah, teman-teman, untuk yang ngalamin tipe delusi seperti ini, ingat ya, kita semua itu nggak ada yang sempurna. Ketika seseorang sudah memutuskan menjalin hubungan dengan kita, seharusnya dia sudah mengetahui apa yang ada pada diri kita. Walaupun mungkin tidak semuanya. Tetapi apapun kekurangan kita, itu tidak berarti membenarkan seseorang untuk berlaku abusif kepada kita. Tidak ada alasan apapun, termasuk kekurangan kita, yang membenarkan seseorang untuk melakukan tindakan abuse kepada kita di dalam sebuah hubungan. Yang keempat, itu adalah tipe korban yang selalu meyakinkan diri bahwa si NPD itu sebenarnya adalah orang yang baik. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini nih, biasanya korbannya akan selalu berkata begini, dia itu sebenarnya baik. Dia itu sebenarnya tidak mau menyakiti aku. Atau di dalam keluarga misalnya. Dia itu sebenarnya tidak bermaksud menyakiti anak-anak. Dia hanya tidak tahu bagaimana caranya. Ketika sebuah abuse terjadi, tipe korban dengan delusi seperti ini selalu meyakinkan diri dia bahwa si narsistik itu tidak pernah bermaksud menyakiti diri dia. Padahal itu dilakukan. Oke? Nah, untuk kalian yang mengalami delusi seperti ini, kalian harus ingat gitu ya. Si narsistik itu sadar. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti dan dia melakukan itu dengan sengaja. Hanya saja dia tidak peduli. Yang kelima, nah ini menyedihkan nih guys ya. Ada tipe korban itu yang selalu meyakinkan diri dia bahwa si narsistik itu sebenarnya mencintai aku. Dia mencintai aku, hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan cinta dia kepadaku. Aku tahu sebenarnya dia itu mencintai aku. Tipe korban seperti ini biasanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia itu sebenarnya tidak pernah dicintai oleh si narsistik. Oke? Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ingat gitu ya. Si narsistik itu nggak pernah guys mencintai seseorang dengan tulus. Dia hanya mencintai kegunaan yang bisa dia dapatkan dari orang tersebut. Dan ketika dia tidak mendapatkan kembali apa yang dia mau, maka cinta itu akan pudar. Yang keenam, itu adalah tipe korban yang selalu membohongi diri dia dengan mengatakan bahwa hubungan ini normal. Mereka biasanya akan selalu berkata bahwa semua hubungan seperti ini kok. Hubungan yang lain juga ada silent treatment-nya kok. Hubungan yang lain juga ada KDRT-nya kok. Hubungan yang lain juga abusive kok, ada gaslighting juga kok, gitu. Mereka akan selalu berusaha meyakinkan diri dia bahwa apa yang dia alami itu adalah sebuah hubungan yang normal. Dengan mencari-cari pembanding dari tempat lain yang kira-kira bisa menyatakan bahwa hubungan dia ini normal, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ngalamin hal seperti ini, ingat ya, hubungan yang normal itu harusnya tidak manipulatif dan abusive. Itu sudah pasti, ya. Dan ingat, hubungan yang baik akan membuat dua pihak berkembang bersama-sama, bukan saling menjatuhkan atau saling mematikan satu sama lain. Yang ketujuh, itu adalah tipe korban yang biasanya mengharapkan bahwa ketika akan ada sesuatu yang baru di dalam hubungan mereka, si narsistik itu akan berubah. Jadi seorang korban yang akan selalu berkata bahwa
nanti ketika kami sudah menikah, dia pasti akan berubah. Atau misalnya, nanti ketika kami sudah punya anak, dia pasti akan lebih bertanggung jawab. Dia pasti akan menjadi lebih dewasa. Dia pasti tidak akan abusive lagi. Tipe yang selalu meyakinkan diri mereka bahwa akan ada hal-hal yang akan membuat si narsistik itu akan berubah. Nah, bagi teman-teman yang mengalami seperti ini, ingat satu hal aja teman-teman. Narsistik itu nggak akan pernah berubah. Perubahan apapun yang akan datang dalam hubungan kalian, si narsistik itu tidak akan pernah berubah. Dan yang terakhir, yang ke-8, itu adalah tipe korban yang selalu mengatakan if atau kalau. Tipe korban yang selalu mencari kemungkinan gitu ya untuk menjustifikasi abusive-nya hubungan mereka tersebut gitu ya, dan meyakinkan diri mereka bahwa si narsistik itu akan berubah. Jadi tipe korban seperti ini biasanya akan selalu mencari kata kalau. Artinya begini, kalau aku berubah, dia pasti akan menjadi lebih bahagia bersama aku. Kalau aku mencintai dia dengan lebih baik, dia pasti tidak akan emosi kembali. Kalau aku menyerahkan seluruh hidupku, dia pasti akan berubah dan mencintai aku kembali. Kalau anak-anak tidak nakal seperti ini, pasti dia akan lebih mencintai keluarganya. Akan selalu ada kalau, dan kalau yang dicari oleh tipe korban seperti ini untuk meyakinkan diri dia untuk bertahan dengan hubungannya dengan si narsistik. Oke? Nah, untuk yang mengalami ini, ingatlah bahwa kesalahan itu bukan pada kalian. Ya, problemnya itu ada pada si narsistik. Jadi sehebat apapun kalian berubah, sehebat apapun kalian berubah keadaan, si narsistik itu nggak akan pernah berubah. Karena kesalahan itu bukan pada kalian, tetapi pada si narsistik. Sebagai penutup teman-teman, bila kalian mengalami delusi seperti ini, mulailah tegas pada diri kalian gitu ya. Berhenti menyakiti diri kalian. Berhenti membohongi diri kalian. Mengapa? Karena ketika kalian melakukan hal seperti ini, kalian menyakiti diri kalian. Kalian menzalimi diri kalian. Dan buang jauh-jauh pikiran bahwa ketika kalian melakukan hal seperti ini, kalian akan diapresiasi sebagai seorang martir, sebagai seorang pahlawan, sebagai seseorang yang spesial. Enggak, teman-teman. Karena ketika kalian bersikap seperti ini, artinya kalian terjebak menjadi seseorang yang naif. Mungkin ini semua terdengar keras, tetapi bagi saya, ini adalah realitas. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.